وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين أمام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهني وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب أو يكتب أبر الأبرين داخل الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان علامة عارف بالله الحبيب عبد الله بن حسين بن صالح في تعليم سلم التوفيق إلى محبة الله لا تحقيق إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به بعلوم في دار الأمين ورضي الله عنه بمجمعين. فصل من شروط الصلاة الوضوء وفروضه ستة. الأول نية الطهارة للصلاة بالقلب أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki semua lahir batin kita tanpa terkecuali, bahkan sehelai benang yang menempel tubuh kita, bahkan adanya kita nikmat Allah. Nikmat Allah. Mudah-mudahan bekal lantunan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, atas perintah Allah melaksanakan semata perintahnya. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita, jiwa kita, dan kita akan nampakkan, tunjukkan di hadapan Tuhan kita dan ucapan perbuatan kita, lahir batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya sempurnakan, ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan nantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah selesai mengenai masalah apa yang wajib bagi wulatul amr bagi orang tua terutama terhadap anaknya, bagi suami terhadap istri dan anaknya. Kita lanjutkan fasal wa min syurutis shalah, dan termasuk bagian daripada syarat-syaratnya salat. Karena salat memiliki syarat. Salat ada syarat, salat ada rukun atau namanya wajib atau yang lainnya, dan salat ada sunnah, dan sunnah terbagi ab'ad dan hayat, dan salat juga ada adab. Ketika kita melaksanakannya, menjalankan semuanya, maka semakin banyak yang kita lakukan dari sunnah dan adab selain kita melaksanakan syarat dan rukunnya, maka salat kita menjadi lebih sempurna. Dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita perbuat. Karena kita tidak akan mendapatkan hasil kecuali apa yang kita perbuat, karena kita tidak mungkin memetik kecuali yang kita tanam. Dan salat wajib itu ada sunnah sebelum salat, ada sunnah di dalam salat, ada sunnah setelah salat. Ada adab sebelum salat, ada adab di dalam salat, ada juga adab setelah melaksanakan salat. Setelah salat pun ada adab, ada sunnahnya yang harus kita jaga yang berkaitan dengan salat. Sampai beliau pengarang kitab ini, Habibullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab ini, Beliau sempat menghitung sunnah yang berkaitan dengan salat, sebelum salat, di dalam salat, setelah salat, ada kurang lebih 1000 sunnah. Beliau menghitung ada kurang lebih 1000 sunnah di dalam salat, berkaitan sunnah sebelum salat, sunnah di dalam salat, dan sunnah setelah salat. Ada 1000 sunnah. Maka semakin banyak sunnah yang kita lakukan, maka semakin sempurna salat kita. Semakin sempurna salat kita, maka semakin diharapkan salat kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian yang salat tidak diangkat salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sejengkal. Ada orang salatnya itu tidak diangkat oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terangkat dari salatnya untuk dihadapkan ke hadapan Allah walaupun hanya satu jengkal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Maka kita harus betul-betul perhatian dengan hal yang berkaitan dengan sunnah, karena sunnah itulah yang akan menjadikan salat kita sempurna. Seperti masjid ini, Bang. Kalau tidak ada AC-nya, tidak ada namanya background-nya, ukiran-ukirannya polos saja, ya kurang nyaman. Kalau mulai ada ukiran sedikit, masya Allah. Pintu jendelanya ada tulisan Allah Muhammad, ada namanya ukiran sedikit, masya Allah.
kita lihat namanya luar, masya Allah, gubahnya indah dokuren, masya Allah. Begitu juga salat kita, semakin banyak sunnah yang kita perbuat, semakin sempurna, semakin masya Allah. Dan nilai satu sunnah itu, kalau kita mau kita rupiahkan, andaikan kita dapatkan dunia seisinya sebanyak itu, maka satu sunnah itu lebih namanya daripada nilainya lebih daripada rupiah sebanyak dunia seisinya. Satu nilai Kenapa? Karena kita perhatikan, tidak ada orang yang meninggal bawa 1 rupiah. Ada orang meninggal bawa 1 rupiah, apalagi bawa PKB mobilnya atau namanya sertifikat rumahnya. Ada. Ada orang meninggal bawa cincin walaupun cincin besi. Tidak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan bukti bahwasanya satu sunnah yang kita lakukan jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Satu sunnah yang kita berbuat jauh lebih namanya kita harapkan daripada dunia seisinya. Maka kita harus perhatian. Termasuk sunnah yang ada di dalam salat yang mulai saat ini ditinggalkan karena sebab wallahu alam apa sebabnya ABC, karena sebab namanya pengetahuan yang baru, mungkin masukan yang baru, atau karena sebab tidak mengerti, tidak tahu, atau wallahu alam apa sebabnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia termasuk sunnah yang amat sangat dijadikan oleh orang umat Yahudi Nasrani, mereka iri dengan nikmat Allah itu, dengan satu anugerah yang diberikan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada mereka umat sebelum kita. Yang ada di dalam salat terutama kalimat amin. Kalimat amin di dalam salat itu Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan umat Yahudi, kata Nabi Agung Muhammad, mereka amat sangat iri dengki terhadap nikmat yang Allah istimewakan kita, khususkan kita yang Allah tidak berikan kepada mereka, di antaranya kalimat amin, terutama amin dalam salat. Amin di dalam salat. Dan dalam mazhab kita Syafi'i karena beliau cerdas, dan karena begitu luar biasa keistimewaan yang dimiliki oleh kalimat amin, yang kita bisa baca hanya hitungan detik, tapi begitu hebat nilai yang bisa kita dapatkan darinya, maka beliau berfatwa sunnah amin itu bagi imam, sunnah bagi makmum, dan sunnah bagi orang yang sholatnya sendirian. Sunnah bagi yang namanya sholatnya bagi kaum laki-laki, sunnah bagi perempuan. Cuman perempuan tidak disunnahkan untuk mengangkat suaranya kalau seandainya mereka sholat bersama kaum laki-laki. Cuman kaum laki-laki sunnah untuk mengeraskan suaranya ketika sholatnya jahriyah. Maka diriwayatkan bahwasanya dahulu di masa Nabi Agung Muhammad, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Diriwayatkan di masa Nabi Agung Muhammad, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Rasulullah ikut mengangkat suaranya dengan bacaan amin. Kenapa? Karena Rasulullah tidak perintahkan kita umat kecuali boleh menjadi panutan pertama untuk kita untuk melakukan sunnah tersebut. Rasulullah mengatakan, kalau sudah baca namanya waladhdallin imam, qulu amin. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah kalian semua, perintah dari Nabi Agung Muhammad kalimat amin. Rasulullah perintahkan, qulu amin, ucapkanlah kalian semua. Rasulullah perintahnya umum. Rasulullah mengatakan kecuali imam atau kecuali makmum, tidak. Rasulullah mengatakan qulu, ucapkanlah amin, dan imam paling layak untuk mengucapkan amin. Kenapa? Karena ia panutan bagi makmum. Yang jelas ini langsung dari Rasulullah perintahnya. Rasulullah mengatakan qulu amin, ucapkanlah kalian, kata Rasulullah, kalimat amin. Dan Rasulullah mengatakan faman wafaq ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, yang kebetulan aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Apa maksud Rasulullah? Maksudnya kita diberikan masukan oleh Nabi Agung Muhammad bahwasanya di masjid ini ada malaikat yang sholat bersama kita, bukan hanya kita sendiri. Barangkali ada bangsa jin. Yang jelas Rasulullah mengatakan ada malaikat yang sholat bersama kita walaupun kita tidak melihat mereka. Mereka bersop-sop seperti kita. Mereka apa yang lakukan seperti mereka lakukan apa yang kita lakukan sebagai seorang makmum. Mereka tidak menjadi imam. Imam yang ada manusia. Mereka ikut berjamaah bersama kita. Ketika mengucapkan kalimat walad, imam mengatakan waladhdallin, mereka pun mengangkat suara mereka dengan bacaan amin. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa di antara Anda
bersamaan berbarengan aminnya dengan amin malaikat, apa yang Allah akan berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa min dzambihi. Allah akan ampuni bagi orang yang mengucapkan amin, yang berbarengan aminnya dengan malaikat itu, apa-apa yang telah lalu yang ia lakukan dari dosa. Seumur hidup dosa kita dimampuni oleh Allah. Seumur hidup hanya dengan kalimat amin. Walaupun bukan dosa besar. Dosa yang syarat untuk diampuni oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah dengan taubat nasuhan. Selain itu dosa itu diampuni oleh Allah hanya dengan kalimat amin. Dan kita bisa lakukan setiap kita sholat berjamaah. Apakah imam tidak perlu amin? Tidak perlu ampunan dari Allah? Siapapun di antara kita, walaupun sehebat apapun kedudukan kita dan setinggi apapun kedudukan di sisi kita di sisi Allah, kita perlu ampunan Allah. Rasulullah pun setiap hari mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Umat, kata Rasulullah, istaghfirullah wa tubu ilaih. Mintalah ampun kalian selalu kepada Allah, bertobatlah selalu kepada Allah. Fa inni astaghfir ilallahi wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah paling minim 100 kali sehari. Bahkan kadang-kadang sahabat dalam satu majelis seperti ini, beliau menghitung Rasulullah istighfarnya 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali? Padahal Allah sudah ampuni dosa Nabi Abu Muhammad. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kita tidak perlu ampunan. Kita amat sangat perlu ampunan karena kita di salat pun lupa sama Allah. Ada yang salat di antara kita khusyuk? Ada khusyuk. Dari awal Allahu Akbar tidak khusyuk. Dari kita salat Allahu Akbar tidak khusyuk. Hanya lisan kita yang salat, hati tidak salat, mata tidak salat, telinga tidak salat, apalagi ruh kita tidak salat. Tidak perlu ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amat sangat membutuhkan ampunan. Karena terlalu banyak salah kita. Bahkan kita di dalam salat pun salah. Dan Rasulullah menjelaskan kepada kita, wujuilat qurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan sesuatu yang paling berharga yang ada di muka bumi di dunia ini bagiku adalah salat. Itu Rasulullah. Masih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Alhamdulillah, dengan satu kalimat amin Allah ampuni dosa yang lalu yang kita lakukan. Satu amin. Kita sholat tadi 2 amin. Nanti kita sholat isya nanti 2 amin. Alhamdulillah. Barangkali mungkin kita dapat ampunan, hebat, banyak dapat ampunan. Tapi setelah dapat ampunan kita keluar dari masjid melakukan dosa yang menghabiskan ampunan itu lagi mungkin. Allah. Barangkali kita bangun satu istana tapi kita menghancurkan satu negeri. Barangkali dengan perbuatan kita. Sebagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Akbar beliau mengatakan nabni wa nahdum binana wa muntaha amruna dam. Nabni, kita bangun, kita berbuat amal-amal yang soleh yang banyak, mendapat ampunan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa nahdum binana, kita sendiri yang telah menghancurkan bangunan kita. Dengan apa? Dengan salah kita, dengan dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati lagi apalagi dan lain sebagainya. Ayo mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk tidak dilihat oleh Allah melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, untuk tidak dilihat oleh Allah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kapan? Di setiap detik nafas kita, dimanapun kita berada, siapapun kita membutuhkan ampunan Allah. Jangankan kita Nabi Rasul pun mereka membutuhkan ampunan Allah. Bukankah kita namanya diabadikan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala telah terima dengan sebabnya taubatnya Nabi Allah Adam? Ada riwayat seperti itu. Sebagai ilham dari Allah, ada riwayat yang lain sebagainya. Allah mengatakan wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Nabi Allah Musa mengatakan rabbil fili wa li akhi adkhilna fi rahmatik. Nabi kita Muhammad sebagai panutan sempurna dalam kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan kita dalam sholat pun diajarkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sholat. Ternyata habis sholat astagfirullah. Sholat.
sesuatu hal yang agung, yang luar biasa. Setelah sholat kita pun dididik oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan astaghfirullah. Bagaimana kalau itu dosa? Bagaimana kalau itu dosa? Alhamdulillah kita banyak dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini sabda Nabi Muhammad. Ini perintah Nabi Muhammad. Kalau sudah Rasulullah mengatakan, sudah jangan ikuti orang lain, siapapun ia. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah, Rasul mengatakan qulu amin. Kita dengar, kita dapatkan sekarang kadang-kadang imam tidak baca, kadang-kadang imam tidak baca amin, wallahu a'lam. Apa sebabnya? Mungkin sudah banyak ampunan dari Allah, mungkin sudah jadi penghuni surga anggapannya, atau wallahu a'lam. Walaupun kita sudah banyak kebaikan, Rasulullah mendidik kita, walaupun beliau sudah diangkat setinggi langit kedudukannya di sisi Allah, beliau menjadi contoh untuk kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Paling tidak kita ikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad kalau memang kita sudah merasa kita banyak pahala, tidak ada dosa. Wa min syuruti salat, dan termasuk bagian daripada syarat salat yang banyak itu, di antaranya al-wudu adalah wudu, mengangkat hadas kecil. Wudu namanya tujuannya untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil diangkat atau terangkat dengan berwudu. Apa itu hadas? Sesuatu yang tidak kelihatan. Amrul i'tibari, sebagai dianggapan. Tapi ia ketika tertimpa oleh namanya kepada seseorang, yamna sihatus shalah haitsu la murakhis, akan mencegah sahnya salat. Ketika tidak ada yang memberikan keluangan baginya untuk melaksanakan salat hadas namanya. Kalau kita tidak ada namanya berhadas, berarti kita dilarang untuk salat. Maka wudu inilah yang mengangkat halangan kita untuk melaksanakan salat kalau hadasnya kecil. Kalau hadasnya besar dengan cara mandi. Dan wudu merupakan silahul mukmin, senjatanya bagi seorang mukmin. Tapi Allah hadad mengatakan kalau seorang itu bersenjata, insya Allah musuh itu tidak akan mau mendekat. Musuh itu kalau kita punya senjata tidak akan mampu mendekat. Syaitan, iblis, baik syaitan namanya jin atau syaitan manusia, dan insya Allah seseorang ketika dalam kondisi berwudu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari bala. Maka kita dianjurkan untuk selalu berwudu dalam kondisi suci dimanapun kita, bukan hanya untuk salat, bukan hanya untuk baca Quran, untuk hadir majlis juga kita dianjurkan. Bahkan walaupun kita tidak hadir majlis, kalau bisa kita dalam kondisi berwudu. Kenapa? Al-wudu silahul mu'min, karena wudu itu senjata bagi orang mukmin. Ketika dia berwudu, insya Allah masih dijaga oleh Allah dari musuhnya. Syaitan adalah musuh kita, terutama, dan dari bala bencana. Andaikan memang kita wajib atau harus mendapatkan bencana, akan diringankan namanya kadar bencana itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam kondisi berwudu. Dan seseorang itu kalau berwudu insya Allah akan kelihatan auranya, kelihatan muka itu enak dilihat, dipandang, walaupun tidak pakai apa-apa, walaupun tidak pakai sabun, walaupun tidak pakai glowing yang untuk mukanya, biar bersih, biar kelihatan memancar. Walaupun tidak pakai semuanya, perempuan tidak pakai namanya gincu atau lain sebagainya, insya Allah kalau dia berwudu, dalam salat wudu akan nampak auranya, enak dilihat. Lebih enak dilihat daripada orang yang berpoles dengan apapun yang diciptakan oleh manusia itu wudu. Dan malaikat dekat dengannya, karena ia siap untuk mendekatkan diri kepada Allah setiap saat waktunya dimanapun dia berada. Dan dia berada fi hadratillah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siap untuk meraih anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hamba dimanapun mereka, di setiap saat, waktu, detik, nafas yang kita lalui.
wudu, dan wudu ini merupakan sunnah dari umat sebelum kita sampai kita umat Nabi Agung Muhammad. Tapi kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudu kita yang kita lakukan di dunia ini dengan ciri khas nanti kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW ketika beliau menggambarkan kita umat beliau, gambarkan umat beliau dari masa beliau sampai hari kiamat, umat beliau, jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, beliau mengatakan seperti seekor banteng yang besar, seekor banteng, atau seekor domba. Kita ini kalau dibandingkan jumlah kita dengan umat-umat yang lainnya, kita seperti sebutir bulu domba atau bulu banteng itu, dan sisanya itu umat sebelum kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan kita, dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana aku akan mengetahui, membedakan umatku dengan umat-umat sebelum nanti, ketika nanti di hari kiamat, karena sayangnya Nabi Agung Muhammad terhadap kita. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan satu keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad dengan sebab wudu. Tapi maksudnya itu wudu itu ya salat, tidak meninggalkan salat terutama 5 waktu. Dan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk salat kalau bisa sebanyak-banyaknya, karena termasuk yang terbaik atau sebaik-baik yang dilakukan oleh kita adalah salat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, as-salatu khairu mawdu' faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Salat itu adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian, wahai umat. Barang siapa ingin perbanyak, silakan perbanyak sebanyak-banyaknya. Barang siapa ingin melaksanakan sedikit aja, silahkan yang ia ingin laksanakan walaupun sedikit. Tapi kalau wajib dia laksanakan. Jangan malah sholat sunat tapi tidak sholat wajib. Dia diterima oleh Allah sunatnya kalau dia tidak mengerjakan yang wajibnya sholat. Nah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjaga wudu insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita setiap kali kita menjaga wudu, kita dimudahkan oleh Allah untuk salat 2 rakaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kebaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apa yang kita lakukan dari kebaikan di samping diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nanti kita akan minta kepada Allah titipan tersebut nanti di hari kiamat. Nah, karena kita khawatir kita yang sudah melaksanakan sholat, melakukan ibadat, sudah sedekah, bangun masjid macam-macam, tapi semua itu dihancurkan oleh Allah, habis tidak ada pahalanya. Kita takut, khawatir kita dapatkan seperti itu. Kenapa? Karena kesalahan kita, bukan kesalahan Allah Subhanahu. Bukan Allah menzalimi kita, karena kita yang menzalimi diri kita sendiri dengan perbuatan kita. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Dan tujuan kita belajar menuntut ilmu, hadir majlis untuk kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan nanti hujjah. Dia nanti berhujjat di hadapan Allah untuk menghancurkan kita, mencelakakan kita. Dan juga kita harus betul-betul meyakini. Ya kalau memang kita ragukan, kita tanyakan. Karena terlalu banyaknya informasi saat ini, kadang-kadang kita dapatkan dari orang yang tidak tepat. Barangkali kadang-kadang memang sumbernya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi termakan oleh sebagian saudara-saudari kita muslim, sehingga propaganda musuh-musuh kita itu yang menyampaikan bukan mereka. Kalau yang menyampaikan Yahudi, Nasrani, ya kita pasti akan tidak mengikutinya, menghindarinya. Tapi kalau yang menyampaikan itu Muslim, apalagi kalau dia seorang da'i ilallah, penceramah, apalagi dia pakai dalil hadis pakainya dalil hadis Quran, ya kita repot untuk membedakannya. Kalau memang kita tidak meyakininya, kita akan tinggalkan keyakinan kita pakai yang baru.
Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, awas hati-hati akan hal-hal yang baru. Wa iyyakum muhdatsatil umur, kata Rasul, awas hati-hati kepada perkara-perkara yang baru. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Yang dianggap sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Iman yang murni dianggap syirik, dan syirik dianggap iman yang murni. Sekarang itu seperti itu. Kalau kita tidak meyakini dengan keyakinan yang kuat, takutnya terombang-ambing kita. Angin kanan ikut kanan, angin kiri ikut kiri. Tidak lurus, tidak mantap. Padahal kita selalu diarahkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah untuk di jalan yang lurus, tidak di jalan yang kanan, tidak di jalan yang kiri, tidak maghdub alaihim waladhdallin. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, ya wallahu a'lam. Barangkali hari ini mustaqim, besok sudah maghdub alaihim, besok lagi sudah waladhdallin, sudah wallahu a'lam. Tinggal kita pintar-pintar, cerdas. Dan Rasulullah perintahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang cerdas. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Wallahu a'lam. Fadhal, kalau ini tanyakan fadhal. Fadhal. Masalah sholat berjamaah ini, apakah sama 20 derajatnya kita sholat berjamaah sama keluarga, dilanggar atau di masjid? Berjamaah apa sama hitungan 20 derajat, kita bersama istri atau anak, kemudian kita dilanggar di masjid atau di musola terlanggar, sama. Kalau derajatnya sama ya. Nah, hitungannya sekarang kita mau lah, daripada saya di rumah atau mendingan saya ke masjid atau ke. Kalau dari segi 25 atau 20 derajatnya itu sama. Tapi kalau dari segi lebih afdalnya afdal ke musalla, karena setiap langkah ada kebaikan. Ada dosa yang dihapuskan, ada derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu langkahnya. Kalau kita di rumah melangkah tidak ada langkah. Dan ada riwayat dari Nabi besar Muhammad, kalau kita sholat berjamaah di musalla, di masjid apapun namanya, Allah berikan pahala seperti orang yang haji. Ada riwayat kalau orang sholat sunnah di musalla, Allah berikan pahala, atau di masjid Allah berikan pahala seperti seorang yang umrah. Ada riwayat. Kalau di rumah tidak ada kelebihan tersebut, tidak ada. Walaupun segi 25 kali sholat atau 27 kali lebih baik daripada 27 kali seorang yang sholat sendirian, insya Allah dia dapat. Insya Allah. Tapi tadi keistimewaan, kemuliaan di musalla juga kita bersama, dan diperintahkan memang oleh Rasulullah khusus untuk kaum laki-laki kalau bisa di musalla, di masjid atau di langgar dan apapun namanya. Tapi kalau seandainya kita tidak sempat, ya kita harus berupaya untuk sholat berjamaah dimanapun kita. Karena ada satu amaliyah. Rasulullah mengatakan pahalanya itu, kebaikannya itu dicatat oleh Allah seperti seorang yang beribadat di muka bumi ini, daratnya, lautnya, atau sungainya. Tidak ada tempat di muka bumi ini, di daratnya, di lautnya, begitu juga sungainya, sungai termasuk laut, kecuali ia seperti memenuhi daratan muka bumi ini, lautnya, dengan ibadat kepada Allah. Kita kan hanya beribadat di Samarinda juga di Masjid Datuk, walaupun kita bertahun-tahun, tidak mungkin kita bisa ibadat. Tidak ada tempat di masjid kita ibadat, paling di tempat-tempat khusus kita ibadatnya. Di masjid ini. Tapi kalau orang melakukan ini ibadat, Allah catat seperti ia melakukan ibadat, memenuhi ibadat di muka bumi ini, daratnya, lautannya, dengan ibadat kepada Allah. Salat 5 waktu berjamaah. Kalau orang yang melakukannya, salat 5 waktu berjamaah itu seperti ia memenuhi muka bumi ini, kata Rasulullah, ka'annama mal'al barra wal bahra ibadah. Seakan-akan ia telah memenuhi darat, lautan di muka bumi ini dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum namanya tanya lebih afdal ke musalla, apalagi musallanya lebih jauh.
masjidnya lebih jauh, lebih afdal, lebih banyak langkahnya, lebih afdal. Apalagi kalau musola itu yang imamnya Masya Allah, semakin imamnya bagus, semakin afdal kita sholat di belakangnya. Wallahu a'lam. Tapi siapapun imamnya sholat, selagi sholatnya seperti sholat kita, sholat tak jadi masalah. Imamnya orang baik, imam orang baik sah dari segi sah-sah. Tapi semakin baik imamnya itu, semakin soleh, semakin bertakwa, semakin baik. Allah alam. Kalau yang tanyakan lagi, fadhal. Ibu-ibu boleh tanya, Bu? Kalau kita sholat berjamaah, terus ada jamaah yang bawa anak, dia ikut di sebelah orang tuanya di depan, di sak depan, itu apakah memutus saf atau gimana tuh yang belum akhir balik? Masalahnya khilaf seperti tiang, Bang. Kalau seandainya jamaahnya diputus oleh tiang, apakah mutus saf atau tidak? Yang jelas kalau anaknya ghair mumayyiz, tidak mumayyiz, kalau bisa jangan dibawa ke masjid. Karena nanti mengganggu. Karena dilarang kita untuk mengganggu secara langsung, dan kita dilarang juga untuk menjadikan satu sarana yang mengganggu selain kita yang menjadi sarananya. Dan pembahasan mengenai masalah memasukkan anak ke masjid ini sudah pembahasan lama. Bukan baru. Ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sebagaimana orang gila, kita dilarang untuk masukkan orang gila ke masjid. Kenapa? Takut nanti dia kamihkah atau apakah, atau melakukan sesuatu yang mengganggu, mengusik ketenangan masjid yang berjamaah, yang hadir. Karena yang hadir bukan manusia saja, malaikat pun yang hadir. Malaikat terganggu dengan apa yang terganggu manusia dengannya. Ya, kalau memang dibawa anaknya sudah mumayyiz, artinya anak tersebut mengerti, paham. Kalau dikasih tahu jangan ribut, dia tidak ribut. Kalau bisa itu anak yang dibawa ke masjid. Kalau tidak, ya taruh aja di rumah. Karena belum waktunya untuk dibawa ke masjid. Andaikan dibawa ke masjid, maka dia orang tua yang harus mengarahkannya untuk jangan ribut, jangan mengganggu jamaah masjid. Kalau anak itu mengganggu dan orang tua membiarkannya, maka dosanya bagi orang tua. Bukan anak itu yang berdosa. Kenapa? Karena sebab anak itu mengganggu. Seorang anak tidak ada catatannya. Yang belum balik tidak ada catatan masih. Catatannya di mana? Catatan di orang tuanya. Catatannya di orang tuanya yang membawanya, yang menyebabkan mengganggu. Yang menyebabkan orang-orang yang ada di masjid terganggu. Bukan tidak baik bahwa anak-anak baik mendidik mereka, tapi juga kita harus didik sebelum ia masuk ke masjid. Wahai anakku, ini bukan tempat bermain, rumah Allah. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin beribadat kepada Allah, kepengen tenang. Karena Allah mengatakan, "Faidat ma'nantum fa'aqimus shalah." Jika Anda sudah merasa thama'ninah, tenang, maka tegakkanlah baru salat. Nanti macam-macam. Kalau masalah itu ya tidak jadi masalah, Bang. Kalau memang mereka dibawa mumayyiz, tidak jadi masalah, dan tidak memutus shaf atau yang ada. Tidak memutus shaf. Dan tidak jadi masalah kalau seandainya menempel di kita. Wallahu a'lam. Cuman nanti ada pembahasan mengenai kalau seandainya seseorang anak itu yang masih kecil itu nanti diangkat ketika sholat. Nanti ada pembahasan antara ulama. Bagaimana kalau anak itu belum baligh, masih kecil, Bang, masih umurnya 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Bagaimana kalau seandainya dibawa ke masjid? Apakah boleh diangkat anak itu di dalam salat atau tidak? Walaupun Rasulullah pernah mengangkat namanya cucu beliau Hindun dan lain sebagainya sebagai dalam salat. Ketika Rasulullah pernah dinaiki oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasan dari ulama. Pembahasan dari ulama. Kan orang Bahari itu kadang ada yang berpempes, Bang, orang Bahari. Apalagi di masa Rasulullah. Kalau kita ini kan anak-anak berpempes. Kalau pempes kan berarti kemungkinan besar ada najis, ada kamihnya, Bang. Kalau orang Bahari kan berarti kalau naik berarti kan dia kan tidak ada najisnya. Kalau diangkat ya tidak jadi masalah. Kenapa?
Karena ya tidak kami dia tidak kecil kalau sekarang pakai pampers. Tidak boleh kita sholat bersamaan dengan najis. Nanti itu ada pembahasan dalam namanya masalah fikih. Allahu a'lam. Jadi ayah ibulah yang mengarahkannya. Tapi kalau sudah anak-anak kecil tidak bisa diarahkan, Pak. Makanya kalau bisa yang mumayyiz. Kalau ada anak kecil, walaupun dikasih tahu, ya namanya anak kecil. Dikasih tahu ya tetap begitu. Dan anak-anak seperti itu jangan bawa ke masjid kalau bisa. Dan belum waktunya dia untuk ke masjid, ke musalah. Nanti kalau sudah mulai berakal, bolehlah bawa masjid. Itu waktu berakal itu kapan? Mumayyiz. Dia bisa mengerti, paham apa omongan kita, apa arahan kita. Sudah paham, baru dibawa, dididik dari semenjak kecil itu. Umurnya ya 7 tahun. Umurnya 7 tahun. Kalau di bawah-bawah itu yang masih belum itu ya kalau bisa jangan. Bukan saya mengatakan haram dan lain sebagainya. Takutnya Bang. Karena masalah ini sensitif. Nah, kalau mau ya baca fatwa para ulama. Baca fatwa ulama bagaimana pendapat mereka tentang memasukkan anak kecil, sebagaimana mereka berfatwa bagaimana tentang memasukkan orang gila ke dalam masjid atau mushola. Fatwa mereka, bukan saya. Jadi antum lihat sendiri fatwa mereka para ulama, tapi ulama yang bisa dipakai. Ya, ulama yang bisa dipakai pendapatnya, karena tidak semua ulama bisa dipakai pendapatnya. Nah, itu ulama-ulama yang bisa dipakai pendapatnya, dilaksanakan, diikuti fatwanya. Sekali lagi ini masalah bukan masalah baru, tapi ini masalah lama. Arti ulama sudah berfatwa dari dulu, bukan baru sekarang. Walaupun tujuan baik Bang, tujuannya baik, bawa anak ke masjid, ke musholah. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Masih ada waktu kah? Oh, Allah angkat derajat insyaallah Syarifah Masyidah insyaallah. Ibunya Sayyid Hamid Al-Jub Allah angkat. Allah kumpulkan ya Nabi Musyrikin wa Rasul. Allah jadikan kebanyakan teman daripada Allah, jaga anak istri, namanya anak-anak, menantu, cucu dan lain sebagainya yang beliau tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan beliau buat kita umat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Aceh. Saya baru dengar tadi di Aceh itu ada kurang lebih 4 desa yang amblas. 4 desa katanya hilang dari permukaan. Gubernurnya mengatakan seperti tsunami. Tapi ini 4 desa yang habis hilang dari permukaan bumi di Aceh. Kemudian Allah angkat insyaallah derajat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jagakan mereka insyaallah, dan saudara-saudara kita yang di Indonesia yang tertimpa musibah, begitu juga di tempat lain dari penjuru muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari bala bencana musibah. Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita semua fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.